Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kelas 4B. Di presentasi adalah tingkat penerapan model literasi The Basics pada siswa yang bertempat tinggal di dusun RT 1 RW 3 lingkungan tempat saya tinggal. Judul ini juga judul yang dibuat untuk membuat jurnal penelitian mata kuliah literasi informasi. Disclaimer terlebih dahulu, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi informasi yang diampu oleh dosen Arin Prajawati. Nah, pendefinisian pertanyaan penelitian yaitu sejauh mana tingkat penerapan model literasi basics pada siswa yang bertempat tinggal di Dusun Bangli RT 1 RW 3. Definisian pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum atau perkiraan tentang penerapan tingkat model literasi basics pada siswa dan siswi yang bertempat tinggal di Dusun Bangli RT 1 RW 3. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu sedikit tentang The Basics. Basics diprakarsai oleh Mike Ainsberg dan Bob Kowitz, terdiri dari 6 langkah pemecahan masalah atau 6 tahap pemecahan masalah yang pada masing-masing tahapnya dikelompokkan menjadi 2 sublangkah atau komponen. Langkah yang pertama yaitu definition atau mendefinisikan tugas atau perumusan masalah. Kedua, information seeking strategies atau strategi pencarian informasi. Kemudian yang ketiga yaitu location and access, lokasi dan akses. Kemudian yang keempat, use of information, manfaatan informasi. Kemudian keenam yaitu sintesa. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Tahap pertama yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Maksudnya yaitu memperjelas dan memahami persyaratan permasalahan atau suatu tugas. Masalahan yang harus dipecahkan harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mencari tahu informasi apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan sumber-sumber yang mungkin dapat digunakan. Memilih sumber baik. Mengatur strategi pencarian informasi tersebut. Maksudnya pada langkah ini seseorang menjawab pertanyaan, mana saya dapat memperoleh informasi ini, atau sumber-sumber informasi apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Variasi sumber informasi sangat tergantung dari karakter tugas atau masalah. Sumber-sumber meliputi buku, ensiklopedia, peta, almanak, dan lain-lain. Ini pun dapat dalam beragam media seperti media cetak, media elektronik, dan lain-lainnya. Pada tahap inilah keterampilan menggunakan perpustakaan itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber-sumber intelektual maupun fisik. Menemukan informasi dalam sumber tersebut. Yang memeriksa sumber informasi yang ditentukan. Harus diputuskan apakah informasi itu berguna atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan. Informasi yang berguna dikumpulkan dan yang tidak berguna disingkirkan. Dan yang keempat yaitu menghadapi informasi yang dipilih, misalnya membaca, mendengar, dan mengamati, kemudian mencari informasi yang relevan. Mulai dilakukan pengorganisasian informasi yang berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Beberapa tindakan antara lain adalah membedakan antara fakta dan pendapat, bandingkan karakter yang hampir sama, menyadari beragam interpretasi dari data, mencari informasi tambahan apabila masih diperlukan, menyusun ide dan informasi secara logis. Kemudian yang kelima adalah mengorganisasikan informasi dari berbagai sumber dan presentasikan informasi.
Seseorang menyusun informasi yang diperoleh di langkah 4 atas menjadi sebuah susunan yang terstruktur untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan di langkah pertama. Kemudian bentuk jawaban masalah ini sangat tergantung pada kebutuhan yang ada. Dengan kata lain, solusi atas permasalahan itu disampaikan kepada pihak terkait dalam format yang tepat. Jika memang ingin disampaikan dalam bentuk tulisan untuk nantinya dipresentasikan, maka dapat dibuat semacam sebuah makalah atau dalam bentuk PowerPoint. Makalah dibuat, dipresentasikan, disiapkan, dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, atau grafik yang memudahkan pemahaman pihak lain. Kemudian yang keenam yaitu nilai efektivitas dari penerapan. Kemudian yang keenam yaitu menilai efektivitas produk dan nilai. Seorang menilai bagaimana produk akhir yang dihasilkan itu menjawab pertanyaan pada langkah pertama atau tidak. Bagaimana seseorang mengevaluasi secara kritis penyelesaian tugas atau pemahaman baru atas permasalahan? Apakah permasalahan itu berhasil dipecahkan? Adakah cara pemecahan yang lain? Dan sebaik apa tugas itu diselesaikan? Selain itu, proses pemecahannya juga perlu dievaluasi. Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki untuk penyelesaian masalah lainnya di lain waktu? Evaluasi ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui masukan dari orang lain. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan. Dalam penelitian ini diambil sampel yang berjumlah 10 sampel yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat, dan SMA atau MA sederajat. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan apa yang harus dianalisis, dan pada penelitian ini data yang akan dianalisis adalah skor angket yang diisi oleh 10 responden. Nah, berikut adalah penentuan skor angket. Jawaban ya diberi skor 5, jawaban tidak diberi skor 4, dan jawaban mungkin diberi skor 1. Nah, ini adalah jenjang pendidikan dari responden. Tingkat pendidikan pertama ya SD, MI atau sederajat, respondennya berjumlah 3, SMP, MTS dan sederajat berjumlah 3 juga, SMA, MA dan sederajat berjumlah 4. 10 sampel. Berikut ini adalah rekapitulasi tentang respon siswa terhadap angket. Lihat di tanya, ini adalah jumlah ini dan rata-ratanya yang di bawahnya. 478 dari total skor dari seluruh sampel dan 47,8 rata-rata skor sampel. Seperti yang kita tahu, cara menghitung rata-rata adalah skor dari seluruh sampel dibagi jumlah sampel, yaitu 478. Karena jumlah skornya sekian dibagi jumlah sampelnya adalah 10, maka didapatkan 47,8 rata-rata. Kemudian menghitung persentase. Nah, cara menghitung persentase adalah sebagai berikut. Skor yang diperoleh di skor total kemudian dikali 100%. Nah, untuk SD, MI atau sederajat diperoleh 110 karena ada 3 responden, maka masing-masing total terbanyak, masing-masing total skor responden adalah 60 jika semuanya menjawab ya,
totalnya ada 180. Yang didapat 110 dikali 180 dibagi 180 dikali 100%, maka didapatkan hasil 61% untuk responden yang tingkat jenjang pendidikannya SD, MI, atau sederajat. Kemudian pada SMP atau MTS atau sederajat, sama jumlah sampelnya ada 3 responden, maka didapat 76%. Kemudian pada tingkat yang SMA atau MA atau sederajat didapatkan 97%. Ini dibagi 240 karena totalnya ada 4 responden yang jenjang pendidikannya SMA, MA atau sederajat. Dan persentase adalah sebagai berikut. Ya. Setelah itu menghitung, maka persentase dari keseluruhan skor responden akan didapatkan persentase 79,6%. Nah, ini adalah kuesioner yang diberikan ke responden. Dapat 6 pertanyaan mengenai program literasi di sekolah mereka dan 6 pertanyaan lainnya tentang penerapan model literasi The Big Six. Nomor 1-6 tentang literasi di sekolah mereka dan 7-12 tentang penerapan model literasi The Big Six. Oke, untuk ke sebab kesimpulan yang pertama didapatkan siswa SMA atau MA sederajat tingkat penerapannya berkategori tinggi, yaitu dengan skor mencapai 232 dari keseluruhan skor 240, hasilnya mencapai 97%, kurang 3% ya untuk ke nilai 100%. Kemudian siswa SMP, MTS atau sederajat mencapai skor 136 dari 180, presentasinya sekitar 76%. Sedangkan siswa SD, MI atau sederajat berjumlah 100 dari 180, presentasinya sebesar 61%. Kesimpulan yang keempat yaitu tingkat penerapan model literasi The Big Six pada siswa dan siswa yang bertempat tinggal di Dusun Bangli RT 1 RW 3 jelas sangat berbeda tiap pendidikan. Perbedaan tingkat penerapan disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah kebiasaan, keadaan psikologi, atau usia kesiapan pemahaman mental dan psikologi. Karena keterbatasan yang dialami oleh peneliti, maka diputuskan untuk ditambahkan berjudul kelemahan supaya jika penelitian ditinjau ulang akan dapat menjadi faktor untuk dapat diperhatikan lagi. Kelemahan yang pertama yaitu jumlah sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah sedikit sehingga data yang dihasilkan berkemungkinan tidak sesuai dan tidak mewakili hasil yang sebenarnya. Kedua yaitu sampel yang digunakan hanya dilakukan pada siswa yang bertempat tinggal di Dusun Bangli RT 1 RW 3 sehingga hasil yang didapatkan kemungkinan beda apabila dilakukan pada populasi lainnya. Yang ketiga yaitu kemungkinan bahwa informasi yang diberikan responden tidak benar menggambarkan pendapat sesungguhnya. Yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena beberapa hal berikut yaitu perbedaan anggapan, pemahaman, dan kejujuran saat mengisi kuesioner. Terima kasih menyimak presentasi ini. Mohon maaf untuk terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.